Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran sehari sehalaman dan kita masih sampai pada surat Al-Qasas ayat 22 sampai 28 pada halaman 388. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي لهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu sudah diceritakan Nabi Musa membunuh seorang Qibti gara-gara membela seorang Israeli, dan tanpa sengaja Nabi Musa pukul orang itu, kemudian dia mati tanpa disengaja oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian keesokan harinya ketahuan bahwa pelaku pembunuhan adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sehingga beliau dicari-cari, dikejar-kejar. Akhirnya beliau terpaksa lari dari Mesir dan beliau menyelamatkan diri. Kemana beliau menyelamatkan diri? Allah mengatakan pada ayat 22 surat Al-Qasas, walamma, dan tatkala tawajjaha Nabi Musa menuju tilqa'a, ke arah Madian, desa Madian atau kota Madian. Qala, Nabi Musa mengatakan, asa, semoga Rabbi, pemeliharaku yaitu Allah, ayyahdiyani, menunjuki kepada saya, sawa as-sabil, jangan jalan yang lurus, yaitu lurus menuju ke Madian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan Nabi Musa ketika menyelamatkan diri adalah kota Madian. Sayangnya Allah tidak sebutkan kenapa Nabi Musa menuju kota Madian. Ada apa di kota Madian? Pasti ada sebabnya.
Tidak mungkin dia menuju kota Madian tanpa sebab. Bisa jadi di sana ada seorang soleh yang terkenal, dan memang nanti Nabi Musa akan bertemu dengan seorang yang soleh yang terkenal yang akan menjadi mertua Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Saya hanya meraba-raba, ya kira-kira ya Nabi Musa menuju Madian karena Madian ini terkenal. Di sana ada orang-orang baik, dia akan bergaul, bergabung bersama orang-orang yang baik. Maka kalau benar bahwasanya Nabi Musa menuju Madian karena penduduknya orang-orang baik, ada orang-orang baik di sana, maka di sini diambil pelajaran al-jar qabla ad-dar. Tetangga harus diperhatikan sebelum kita pilih rumah atau tempat tinggal. Jangan asal beli rumah murah, ternyata tetangganya orang-orang jelek. Nanti keluarganya jadi rusak semuanya. Kemudian Nabi Musa ketika menuju ke Madian, beliau nggak tahu jalannya ke Madian yang mana nih, karena beliau nggak pernah ke Madian. Makanya beliau berdoa, asa Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Jadi sabil sini bukan jalan menuju surga, bukan. Ini masih di dunia. Maka ini maksud sabil, jalan ini adalah jalan lurus menuju ke Madian. Mudah-mudahan saya sampai ke Madian dengan selamat. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa asa yang artinya harapan, semoga ini bisa digunakan untuk doa. Harapan adalah doa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza tamanna ahadukum falyukthir." Kalau seseorang berangan-angan, hendaklah berangan-angan yang banyak, yang besar. Fa inna ma yas'alu rabbah, karena sama saja dia sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabarani dari Aisyah. Nah, maka angan-angan itu sama dengan doa. 23. Walamma, dan tatkala warada Nabi Musa masuk Madian, ke tempat air yang ada di kota Madian, wajada, beliau mendapati alaihi, pada tempat tersebut, ummatan, suatu umat, minan nasi, dari manusia, yasqun, yang mereka sedang memberi minum, maksudnya memberi minum ternak-ternak. Wa wajada, dan Nabi Musa mendapati min dunihim, di dekat mereka, imra'ataini, dua wanita, tadudani, yang sedang menghalau, yaitu menghalau kambing-kambing mereka. Qala, Nabi Musa bertanya, ma khatbukuma, apa urusan kalian berdua, kenapa menghalau kambing-kambingmu? Qalata, keduanya mengatakan, la nasqi, kami tidak bisa memberikan minum kepada kambing-kambing kami, hatta, sehingga yustira, keluarlah ar-ri'ah, para penggembala-penggembala itu. Jadi kalau para penggembala sudah selesai, baru kamu bisa mengambil air. Wa abuna, sedangkan bapak kami, syaikhun kabir, seorang tua renta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa sampai ke Madian dengan selamat, dan beliau masuk menuju ke tempat air di kota Madian, ya, sumur atau apa, mata air yang ada di sana. Karena setiap manusia perlu air untuk hidup, perlu minum. Nah, ternyata di situ beliau mendapati orang-orang sedang memberi minum ternak-ternak mereka, kecuali dua orang wanita. Dua orang wanita ini membawa ternak, tapi tidak ikut ngasih minum, justru malah tadudan, menghalau kambingnya. Maksudnya menghalau ini supaya kambingnya tidak campur dengan kambingnya orang-orang. Nah, dihalau, disuruh minggir. Ayo kambing, minggir sini. Ya, kita nunggu saja, sabar sampai orang-orang ini pergi. Kalau orang-orang sudah pergi, baru kita bisa minum. Maka kira-kira kambing-kambingnya si wanita ini ya kira-kira kurus-kurus. Karena apa? Karena ngambil air minumnya hanya sisa-sisa dari orang-orang yang sudah lewat sebelumnya. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Nabi Musa alaihissalatu wassalam melihat dua perempuan membawa kambing-kambing, maka Nabi Musa bertanya, qala ma khatbukuma, apa urusan kalian berdua? Jadi seorang wanita tidak sepantasnya ikut keluar rumah ternak kambing, itu adalah pekerjaan laki-laki. Nah, maka ditanya oleh Nabi Musa, kenapa ini kalian berdua ikut bawa kambing-kambing bersama laki-laki? Kemudian mereka pada memberi minum kambing-kambing mereka, kamu tidak kasih minum, kenapa?
Nah, ini menunjukkan perhatiannya Nabi Musa terhadap kondisi sekitarnya. Ketika ada yang membutuhkan kepada bantuan Nabi Musa alaihissalam, beliau akan memberikan bantuan. Sebagaimana yang terjadi pada kejadian yang lalu, ada dua orang bertengkar, satu membutuhkan bantuan, Nabi Musa pun membantu, tapi akhirnya kejadian yang tidak dikehendaki, yaitu terjadi kematian orang yang dihantam oleh Nabi Musa alaihissalam. Faedah berikutnya, dua penggembala perempuan ini mengatakan, kami tidak bisa memberikan minum untuk kambing kami sampai orang-orang itu pergi, karena mereka laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Laki-laki untuk ngasih air minum kambing-kambing mereka bisa rebutan antar mereka, tapi perempuan nggak mau rebutan, karena mereka adalah orang-orang lemah. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran, ini berarti wanita-wanita yang agamanya baik, tidak mau campur dengan laki-laki. Ali bin Abi Thalib mengatakan, khairul lil mar'ah alla tarar rajul wala yaraha rajul. Yang terbaik bagi seorang wanita adalah alla tarar rajul, bahwa mata wanita tidak melihat laki-laki. Wala yaraha rajul, dan tidak ada laki-laki yang melihat mereka. Ini perkataan katanya dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Makanya di Yaman itu katanya perempuan-perempuan nggak pernah keluar rumah. Keluar rumah cuma 2 kali seumur hidup. 2 kali kapan saja? Yang pertama ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, keluar rumah dari rumah bapaknya menuju rumah suaminya. Yang kedua, keluar rumah dari rumahnya menuju ke kuburannya kalau mati. Itu saja. Pasar-pasar di Yaman, di Hadramaut, tidak ada perempuan sama sekali. Penjual, pembeli semua laki-laki, bapak-bapak. Ibu-ibu nggak ada. Nah, itu paling bagusnya perempuan. Nah, ini perempuan berarti perempuan solehah, Pak. Tidak mau ikhtilaf, campur baur dengan para laki-laki, sehingga keduanya mengatakan hatta yustiror ri'a, kami menunggu penggembala-penggembala ini supaya mereka pergi. Kemudian mereka menyampaikan alasan, kenapa kami wanita menggembala? Semestinya ini bukan pekerjaan wanita. Nah, mereka memberikan alasan, wa abuna syaikhun kabir, bapak kami ini sudah tua renta, tidak mampu menggembala, maka kami sebagai anak terpaksa menggembala. Ini menyampaikan udzur, Pak, supaya tidak diberikan persangkaan yang buruk kepada dua wanita ini. Wanita kok suka keluyuran keluar rumah. Nah, supaya tidak ada muncul lah, Pak, prasangka yang buruk, maka menyampaikan alasan. Kami punya alasan, bapak kami sudah tua renta. Nah, siapa bapaknya dua wanita ini diperselisihkan oleh para ulama. Kata Hasan Al-Basri, yaquluna Syu'aib, mereka mengatakan bapaknya dua perempuan ini adalah Nabi Syu'aib. Padahal masanya Nabi Syu'aib dengan masanya Nabi Musa jaraknya jauh. Nah, sehingga kata Imam Hasan Al-Basri, walaysa bi Syu'aib, padahal itu bukan Syu'aib sebenarnya. Mungkin namanya sama-sama Syu'aib, tapi Syu'aibnya ini bukan Syu'aibnya yang Nabi yang terkenal itu. Memang namanya kota Madyan, Nabi Syu'aib juga dikirim ke Madyan, tapi bukan Syu'aib yang ini, karena dia masanya itu berbeda jauh. Nah, bagi yang beranggapan bahwa ini adalah Nabi Syu'aib, mereka mengatakan memang Nabi Syu'aib dengan Nabi Musa jaraknya jauh, tapi usianya panjang, sehingga dikatakan di sini Syekhun Kabir, sudah tua renta. Nah, tua renta nggak tahu berapa lama ini ya, apakah 500 tahun ataukah 900 tahun sebagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, intinya di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau Ibnu Abbas mengatakan ini namanya bukan Syu'aib, tapi namanya adalah Yathra. Dalam satu riwayat disebutkan Yathrun, ya. Yathra atau Yathrun. Nah, Yathrun ini siapa? Ibnu akhi Syu'aib, anaknya saudaranya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib sudah lampau, sudah wafat. Dia punya saudara, mungkin adik, adiknya punya anak. Nah, ini berarti ponaannya Nabi Syu'aib, bapaknya dua wanita ini. Nah, ini pendapat yang kedua, ya. Jadi ada yang mengatakan ini adalah Nabi Syu'aib, tapi disalahkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ada yang mengatakan ini adalah Yathrun, keponakannya Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam.
24. Fasaqa, lalu Nabi Musa mengambilkan air lahuma untuk keduanya. Tsumma tawalla, kemudian beliau menyingkir ila dhilli, kepada naungan, duduk di bawah naungan, di bawah pohon. Faqala, lalu Nabi Musa mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, ini sesungguhnya aku, lima anzalta, terhadap apa yang engkau turunkan, ilayya, kepada saya, min khairin, dari kebaikan, maksudnya makanan, faqirun, saya ini sangat butuh. Jadi Nabi Musa tidak tinggal diam, beliau akhirnya mengambilkan air minum untuk dua wanita tadi, karena keduanya kasihan harus menunggu sampai selesainya orang-orang. Ini sangat kasihan sekali ya. Kira-kira gitu sore hari mereka baru bisa dapat jatah air minum, sehingga nanti pulangnya malam hari. Kasihan. Akhirnya Nabi Musa sukarela tidak mengambil upah membantu kedua wanita ini. Pertanyaannya, bagaimana cara Nabi Musa saqo, mengambil air? Padahal laki-laki penggembala mereka pada ruyuan ngambil air pada sumur tersebut. Nah, dulu ketika saya kecil saya dapat cerita Nabi Musa itu orangnya kuat, sehingga Nabi Musa itu kemudian memindahkan atau beliau langsung menyibak orang-orang yang rebutan tadi, sehingga beliau bisa ngambil air, sehingga mereka tidak bisa mengalahkan kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Tapi penjelasan seperti ini saya nggak tahu dari kitab yang mana. Dari kitab tafsir yang saya temukan tidak seperti itu. Dikatakan dalam kitab tafsir bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu disebut sebagai orang yang kuat. Kenapa? Karena Nabi Musa bertanya kepada wanita tadi, apakah di sini ada sumur lain selain ini yang orang-orang rebutan ini? Mereka menjawab, iya ada. Tapi di sumur itu ada batu yang sangat besar, tidak bisa diangkat kecuali oleh 40 orang nutupi sumur tersebut. Nah, Nabi Musa kemudian tanya, di mana sumurnya? Sana. Akhirnya Nabi Musa menuju sumur yang sudah tertutup batu tadi. Batu yang besar harus diangkat 40 orang, beliau ngangkat sendiri dengan kekuatan beliau. Padahal dalam kondisi kelaparan, Pak. Orang lapar, safar jauh, lelah, kemudian dia sendirian bisa mengangkat batu yang kuatnya biasanya untuk 40 orang. Nah, maka itulah yang dimaksud saqalahuma. Wallahu a'lam bishawab. Cerita-cerita seperti ini memang kita tidak temukan dalam hadis yang sahih. Itu biasanya adalah Israiliyat. Nabi Musa kemudian berhasil memindahkan batu tadi, ambil air dari situ. Setelah itu beliau bernaung ke naungan, berpindah ke naungan, ya, duduk di bawah pohon. Naungan itu biasanya ya pohon. Untuk masalah naungan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu sunnah kepada kita. Beliau mengatakan, "Idza kana ahadukum fi syamsi," kalau seseorang itu berada di bawah terik matahari, faqala su'anhu dhillu, lalu dia bernaung di suatu naungan, tapi naungannya kemudian berkurang. Wa sara ba'duhu fi dhilli wa ba'duhu fi syamsi, sehingga separuh tubuhnya itu kena matahari, separuhnya lagi kena naungan. Falyakum, maka hendaklah dia pindah tempat. Nah, ini sunnahnya kalau kita duduk di bawah naungan yang kita menghindar dari terik matahari, hendaklah naungannya yang sempurna. Jangan sampai separuh tubuh kita kena naungan, separuhnya lagi kena matahari, itu menyebabkan nanti sakit. Maka ini adalah salah satu hadis yang mengajari kita untuk menjaga kesehatan. Banyak hadis-hadis yang mengajari kita menjaga kesehatan. Contoh, setelah makan kita disuruh cuci tangan. Contoh lagi, kita tidak boleh tidur di loteng yang tidak ada temboknya. Contoh lagi, kita disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau setelah kencing maka hendaklah dibersihkan sampai bersih. Jangan sampai kencing belum bersih langsung pakai celana. Nah, itu nanti bisa menyebabkan sakit. Selain najis ya haram, juga bisa menyebabkan sakit. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya saya kepada sesuatu kebaikan, yaitu makanan yang engkau berikan, saya sangat butuh. Ini doa orang yang kelaparan atau orang yang butuh, Pak. Kalau panjenengan sedang butuh, terdesak, baca doanya Nabi Musa. Saya pernah mengalami terdesak.
saya baca doa ini. Dan ternyata kekuatan doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, apabila kita memang sungguh-sungguh dalam berdoa, yakin dikabulkan oleh Allah, Allah akan berikan pengkabulan. Jadi ini doa bukan doa biasa, Pak. Doa istimewa nih. Ini yang membaca seorang nabi. Namanya nabi pasti apa? Orang yang hebat. Nah, maka ini doa dibaca oleh seorang nabi, meskipun waktu itu beliau belum menjadi nabi, tapi titisan nabi atau yang akan menjadi nabi itu pasti orang-orang yang hebat, bukan orang biasa. Apalagi di sini digunakan kata-kata Robbi, yang menurut Ibnu Abbas dan Abu Darda, Robbi itu adalah Ismullahil Akbar, nama Allah yang terbesar, yang kalau kita gunakan untuk doa lebih mustajab. Nah, maka tolong ini doa dihafalkan. Ketika kita butuh, sangat terdesak kepada Allah, ini baca doa berkali-kali. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh saya betul-betul butuh kepada kebaikan yang Engkau berikan, ya Allah. Nah, khair, kebaikan di sini ditafsiri oleh para ulama yaitu makanan, karena Nabi Musa kelaparan, nggak bawa apa-apa, Pak. Duit nggak bawa, makanan nggak bawa. Nah, orang kalau kelaparan yang paling dibutuhkan tuh makan, bukan duit. Nggak butuh duit, karena duit tidak bisa mengenyangkan. Nah, kalau kita kondisinya bukan butuh makan tapi butuh duit, ini doa tidak usah diubah. Khair ini sudah mencakup semua. Makanan itu khair, duit itu khair. Kalau panjenengan butuh istri ya khair. Nah, maka silahkan dibaca doa ini dengan niatan masing-masing. Tidak usah diubah kalimatnya, sudah cukup, karena semua itu disebut khair. Dan ini doa, kalau kita perhatikan, sama sekali di sini tidak ada permintaan, tapi hanya melaporkan. Nabi Musa tidak mengatakan, ya Allah saya minta segelas es teh jumbo, enggak. Ya Allah saya minta sepiring mie ayam, enggak. Tapi cuma melaporkan, ya Allah saya ini kondisinya terdesak, butuh kepada Engkau ya Allah, butuh kepada kebaikan-Mu ya Allah. Maka boleh doa dengan cara seperti ini, Pak. Doa dengan cara ikhbar, mengabarkan kondisi kita kepada Allah. Allah memang Maha Tahu, tetapi cara kita meminta kepada Allah dengan cara yang sopan adalah seperti ini, menyampaikan informasi kondisi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan rahmatnya kepada kita apabila kita sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini doa saya kasih garis bawah supaya jadi perhatian. Ya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. 25. Faja'athu, lalu datang kepada Nabi Musa ihdahuma, salah satu dari kedua mbak-mbak tadi, tamshi, dia berjalan ala istihya, di atas rasa malu. Nah, ini dalil yang kedua bahwa ini wanita-wanita yang solehah. Tadi tidak mau campur baur dengan laki-laki, sekarang malu. Qalat, dia mengatakan, inna abi, sesungguhnya bapakku, yad'uka, dia memanggil kamu, liyajziyaka, untuk membalas kepada engkau ajro, upah, ma saqaita lana, apa yang engkau berikan air untuk kami. Falamma, maka tatkala ja'ahu, telah datang kepada Nabi, kepada bapaknya, wa qassa alaihi al-qasas, dan Nabi Musa menceritakan kepada bapaknya tadi akan kisah-kisah yaitu yang dia alami. Qala, bapaknya itu mengatakan, la takhaf, kamu jangan takut, najauta, kamu telah selamat, minal qaumidz zalimin, dari kaum-kaum yang zalim, yaitu orang-orang kafir yang ada di Mesir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, bapaknya setelah diceritai oleh anaknya bahwa dibantu oleh Nabi Musa, maka bapaknya langsung mengirim salah satu anaknya. Kalau begitu, panggil orang itu ke sini. Kenapa? Kita punya utang jasa. Dia sudah bantu kamu nggak ngasih apa-apa. Kita punya utang, harus kita lunasi utangnya. Nah, maka inilah pelajaran yang terbaik yang kita dapatkan dari bapaknya wanita ini, yaitu jangan sampai ada orang berbuat baik kepada kita, tapi kita tidak berterima kasih sama sekali kepada orang tersebut. Kenapa? Karena yang tidak tahu terima kasih tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man lam yashkurin nas, siapa yang tidak bisa terima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, berarti tidak akan bisa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapaknya menyuruh anaknya supaya membawa Nabi Musa alaihissalatu wassalam ke sini. Nah, Nabi Musa laki-laki, anaknya ini perempuan, Pak. Malu-malu, istihya, malu. Kenapa malu? Ya karena lagi-lagi. Ini pelajaran yang kedua. Wanita itu hendaknya punya rasa malu. Wanita tidak punya rasa malu, dekat kepada semua laki-laki. Ini bukan sifat yang baik. Makanya ada ungkapan para ulama mengatakan al-haya hasan wa fin nisa'i ahsan. Malu itu sifat yang baik. Kalau pada perempuan lebih baik lagi malu itu. Sepantasnya perempuan itu punya sifat malu yang besar. Kemudian bapaknya perempuan ini mengatakan, sesungguhnya bapakku memanggil kamu untuk ngasih balasan kepada engkau, upah karena engkau sudah kasih air minum untuk ternak-ternak. Kita ambil dua pelajaran di sini. Pelajaran yang pertama tadi sudah saya singgung, yaitu kalau ada orang berbuat baik kepada kita, hendaklah kita membalas. Membalasnya dengan apa? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sona'a ilaikum ma'rufan." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian suatu perbuatan baik, fakafi'uhu, maka balaslah perbuatan baik tadi. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau tidak ada sesuatu digunakan untuk membalasnya, fad'u lahu, doakan kebaikan untuknya, hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, sampai kalian yakin bahwa itu sudah membalas kebaikan dia. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi minimal membalasnya dengan doa. Makanya dalam Islam disyariatkan kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan doa jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Doanya tidak harus begitu, terserah doa kebaikan apa, karena di sini Rasul katakan fad'u lahu, doakanlah kebaikan untuknya. Doakan kebaikan bebas. Keberkahan bisa, kebaikan bisa, didoakan supaya bisnisnya lancar kalau dia lagi bisnisnya kurang lancar, didoakan supaya dapat jodoh kalau dia lagi mencari jodoh. Nah, seperti itu terserah doanya, bebas. Yang penting kebaikan. Kemudian pelajaran yang kedua, Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika disuguhi ucapan seperti ini akan dikasih upah. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan Nabi Musa mengatakan, saya termasuk kaum yang tidak mau menerima pemberian dari memberikan bantuan. Kami ini dari kaum yang kalau memberikan bantuan itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang butuh bantuan kami bantu, kemudian dikasih upahnya, malah kami tidak akan menerimanya. Ini jawaban kita temukan dalam kitab-kitab tafsir, tapi tidak ada di dalam ayat-ayat Quran. Tapi di sini ada isyaratnya. Ya. Isyaratnya apa? Isyaratnya adalah Nabi Musa akhirnya disuruh untuk menggembala kambing-kambing yang dimiliki oleh bapak tadi. Nah, ini isyarat tampaknya bahwa memang Nabi Musa tidak mau dikasih upah atas perbuatan membantu orang yang membutuhkan bantuan tadi. Tapi bapaknya ini tetap memberikan makan karena dia sebagai tamu, dan tamu hanya diberi makan sampai 3 hari. Kemudian setelah itu Nabi Musa merasa tenang dengan bapak tadi, ada tanda-tanda dia orang baik, orang soleh. Akhirnya qassa alaihil qasas, Nabi Musa ceritakan kejadian yang dia alami. Jadi jangan dianggap bahwa Nabi Musa ini langsung tebar berita begitu, tidak. Ini berarti sudah ada perjumpaan dengan bapaknya tadi, ngobrol-ngobrol sampai tenang hatinya. Karena kalau orang langsung bicara kejadian yang dia alami, sementara dia dalam kondisi ketakutan akan dibunuh, ini tidak mungkin. Ya, ini berarti orang yang tidak berakal, karena dia menyebabkan dirinya nanti akan bisa tertangkap. Nah, tapi setelah dia tenang dengan orang tersebut, ya bapaknya si wanita tadi, maka barulah dia menceritakan kejadiannya. Nah, maka bapaknya ini mengatakan, kamu jangan takut, kamu selamat dari orang-orang yang berbuat dolim. Yang dimaksud dolim di sini adalah orang-orang kafir. Dan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menyebutkan kata dolim maksudnya kafir. Ini kaidah tafsir harus dihafalkan. Banyak kata-kata dolim dalam Al-Quran maknanya kafir. Inna syirka
la dzulmun 'adzim. Syirik adalah zalim yang besar, bahkan terbesar. 26. Qalat berkata ihdahuma, salah satu dari keduanya, ya abati, wahai bapakku. Ini juga boleh dibaca ya abata, wahai bapakku. Sama artinya, ini dua qiraah mutawatirah. Istajirhu, jadikanlah dia sebagai pegawai untuk engkau. Inna khaira man istajarta, sesungguhnya paling baiknya orang yang engkau jadikan pegawai adalah al-qawiyyu, orang yang kuat, al-aminu, yang terpercaya. Di sini kita ambil pelajaran bahwasanya anaknya bapak ini orangnya cerdas. Ini bapaknya sudah tua renta, kemudian punya gembala-gembalaan yang banyak, sementara tidak sepantasnya cewek-cewek keluar rumah membawa gembalaan. Ini mumpung ada laki-laki, tidak punya tempat. Nah, ini bisa diambil kesempatan. Ambil sebagai pegawai, dia akan mendapatkan manfaat dan kita juga akan mendapatkan manfaat. Ini cerdas nih, Pak. Maka seandainya panjenengan jadi Nabi Musa waktu itu mungkin mikir, wah kita di bojoku cocok ini, orang pinter tenan, ya. Sudah solehah, pinter melek, ya. Sudah kurang apa lagi, Pak? Solehah itu sudah apa? Satu kebaikan. Pinter tambah baik lagi. Ada orang solehah tapi kurang pinter. Ini pinter solehah, udah mengumpulkan semua kebaikan pada wanita ini. Kemudian di sini dia katakan orang yang terbaik engkau jadikan sebagai pegawai adalah yang kuat dan amanah. Ini dua sifat pegawai yang baik seperti ini, Pak. Panjenengan punya pegawai kuat tetapi tidak amanah, duitnya kelong mungkin. Yang sebenarnya untuk diberikan kepada bosnya malah dikantongi sendiri karena nggak amanah. Punya pegawai amanah tapi lemes, maka pekerjaan nggak akan selesai. Maka kalau cari pekerja ini perkataan wanita saking bagusnya sampai diabadikan oleh Allah dalam Quran. Sehingga ini bisa jadi pedoman kalau panjenengan pengen punya pegawai, pekerjaannya jadi lancar bagus. Ini kaidahnya. Kaidah dari seorang wanita yang cerdas, yang sangat bagusnya kaidah ini sampai diabadikan oleh Allah dalam Quran. Nabi Musa disebut qawi, yang kuat karena tadi mampu memindahkan batu yang sangat besar yang biasanya dibutuhkan 40 orang tapi dia sendiri kuat. Kemudian dia dikatakan amin, terpercaya. Kenapa? Karena Nabi Musa ketika disuruh ngikuti wanita tadi, ternyata ada angin berhembus kencang. Akhirnya si wanita bajunya terkena angin, mohon maaf, pantatnya jadi tampak. Maka Nabi Musa di belakang merasa malu. Wah, ini di depan saya ada perempuan, pantatnya tampak, ini tidak bagus seperti ini. Akhirnya Nabi Musa maju ke depan, kemudian mengatakan kepada wanita, wahai wanita, saya akan terus berjalan sampai engkau belokkan arahnya. Kalau engkau tidak belokkan berarti jalannya sudah benar. Nah, akhirnya perempuan itu yang memberikan kode jalannya kanan kiri, tapi dari belakang supaya tidak melihat pantat yang merupakan aurat bagi wanita. Inilah yang dimaksud al-amin, yang terpercaya. Maka pelajaran dari ayat ini adalah mari kita menjadi orang-orang yang al-amin, terpercaya. Ketika ada pantat di depan, jangan melotot, tetapi hendaklah apa? Kita balap, kita jangan melihat yang haram. 27. Qala, beliau mengatakan, ini sesungguhnya aku uridu, saya ingin an unkihaka, untuk menikahkan kamu wahai Musa, ihda bnatayya, kepada salah satu dari dua putriku, hataini, ini. Maharnya apa? Maharnya ala an, atas syarat bahwasanya tak juroni, engkau menjadi pegawai bagi saya, thamaniyah hijaj, selama 8 tahun. Fa in atmamta, kalau engkau menyempurnakan ashron, 10 tahun, famin indik, maka itu dari hadapanmu, maksudnya dari kebaikanmu. Wa ma uridu, dan saya tidak ingin an asyqa alaik, untuk memberatkan atas dirimu. Satajiduni, engkau akan mendapati aku insyaallah jika Allah berkehendak minas salihin, termasuk orang-orang yang saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, anaknya cerdas, bapaknya juga cerdas. Anaknya cerdas, bapaknya juga cerdas. Dan biasanya memang seperti itu. Anak tidak jauh dari bapaknya, sebagaimana buah jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Maka ini cerdasnya bapak juga tampak sekali. Wah, ini orang soleh ternyata, ini orang yang amanah ternyata.
Kalau hanya jadi pekerja tok, iman-iman, mantu sisan niki. Nah, semestinya begitu, Pak. Maka panjenengan kalau punya anak putri, maka hendaklah mengambil pelajaran dari ayat ini. Carikan untuk putrimu mantu yang soleh, yang baik. Jangan segan-segan untuk menawarkan putrimu kepada seorang laki-laki yang soleh. Maka kalau ada laki-laki soleh, panjenengan punya putri, jangan malu-malu untuk menawarkan, nggak ada masalah. Ini dilakukan oleh seorang tua yang soleh, yang cerdas, sampai diabadikan ceritanya oleh Allah dalam Quran. Quran bukan buku dongeng, sehingga kalau ada cerita itu harus diambil pelajarannya. Kalau nggak diambil pelajarannya, apa fungsinya cerita-cerita dalam Quran ini? Berarti nggak ada fungsinya dong. Padahal Quran tidak mungkin sia-sia, maka harus diambil pelajarannya. Pelajaran penting. Pelajarannya apa? Uridu an unkihaka ihda ibnatayya. Saya ingin menikahkan kamu kepada salah satu dari dua putriku ini. Ini ada yang tua, ada yang muda. Ya, ada kakak, ada adik. Nah, maka saya nikahkan kamu kepada salah satu dari keduanya. Beliau tidak mengatakan saya nikahkan kamu dengan yang tua, tidak. Tapi salah satu dari keduanya. Ini wallahu a'lam. Pelajaran yang dapat saya ambil, wallahu a'lam. Ini tampaknya bapaknya ini menyuruh Nabi Musa untuk milih. Ini saya punya dua anak ya. Kamu tahu sendiri kan, ada yang kakak, ada yang adik. Kamu pilih yang mana terserah. Yang kamu cocok. Maka kalau betul ini pelajaran yang saya petik dari ayat ini, ihda ibnatayya, maka ini sekaligus menunjukkan bahwasanya tidak ada masalah seorang adik nikah sebelum kakaknya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak ada masalah. Nggak ada syariat harus mengharuskan kakak dulu baru adik. Nggak ada. Maka seandainya kita ingin menikah dan yang ingin kita nikahi adalah seorang perempuan, dia punya kakak perempuan belum nikah, nggak ada masalah dilamar. Kalau Allah takdirkan jadi istrimu akan diterima. Kalau enggak juga enggak. Maka enggak ada masalah nikah seperti itu. Tidak boleh seorang kakak menghalang-halangi adiknya untuk nikah gara-gara kakaknya belum menikah. Enggak punya hak. Yang dilamar adikmu, kenapa kamu sakit hati? Apakah orang itu harus cinta kepada atau tertarik kepada engkau? Tidak harus. Ada orang tertarik pada adikmu karena dia punya akhlak yang baik. Kamu kurang baik misalnya. Nah, maka sepantasnya kalau kamu tidak jadi pilihannya orang tersebut, nggak ada masalah. Tidak harus seperti itu ya. Artinya tidak harus karena apa yang adik itu karena lebih bagus akhlaknya, tidak harus seperti itu. Tapi maksudnya adalah seandainya contohnya seperti itu, maka tidak berhak si mbak ini untuk menghalangi adiknya menikah lebih dahulu. Kemudian di sini bapaknya ini mensyaratkan maharnya adalah menjadi pegawainya bapaknya selama 8 tahun. Dua pelajaran. Yang pertama, boleh mahar itu bukan berupa barang, tapi berupa jasa. Mahar kadang-kadang kan berupa barang kan, seperangkat alat sholat, atau cincin emas, atau uang. Tidak harus barang, jasa juga boleh. Maka panjenengan laki-laki sudah siap nikah, tapi nggak ada duit untuk menikah, itu maharnya bisa jasa. Misalkan panjenengan ahli masak, bilang kepada calon mertua panjenengan, ini putri Anda saya lamar, maharnya adalah tak ajari masak sampai detik koki yang paling jos. Nah, boleh seperti itu. Wah, saya koki nggak bisa, saya masak nggak bisa, saya bisanya nukang. Tak ajari nanti putri Anda nukang, bisa membangun rumah. Nggak apa-apa kalau mau. Jadi jasa itu boleh digunakan untuk apa? Mahar. Kemudian di sini 8 tahun, kok lama sekali? Perhatikan, orang-orang dulu usianya panjang-panjang, Pak. Sehingga kalau maharnya kok terlalu lama ini 8 tahun, ini jangan merasa heran. Mereka memang usianya lama-lama. Ini kalau diterapkan sekarang kesuwen nih, wis tua Pak, 8 tahun nih, suwen nih. Maka kalau kisahnya ini kisah orang dulu, kita harus ngerti bahwa mereka memang usianya panjang-panjang. Kemudian beliau mengatakan, saya tidak mau memberatkan kepada engkau sehingga saya mengatakan 8 tahun, kemudian menawarkan 10 tahun. Ini bukan dalam rangka memberatkan, cuma menawarkan saja. Seandainya engkau mau, ya alhamdulillah. Kalau kamu tidak mau, maunya 8, nggak ada masalah. Saya sudah cukup dengan 8 tahun itu.
Kemudian terakhir, qala, Nabi Musa mengatakan, dzalika, itu adalah baini wa bainak, antara saya dengan engkau, yaitu perjanjian antara saya dengan engkau. Ayyamal ajalaini, manapun dari dua waktu tadi, yaitu 8 tahun atau 10 tahun, qada itu yang sudah saya selesaikan, fala udwana alayyah, maka tidak boleh ada melampaui batas kepada saya, yaitu tidak boleh dolim kepada saya. Wallahu, dan Allah itu ala ma naqul, atas apa yang kami ucapkan, wakilun, sebagai saksi. Ini menunjukkan cerdasnya Nabi Musa. Nabi Musa ditawari seorang istri yang soleha dan cerdas, enggak lama mikir, langsung. Dzalika baini wa bainak. Nggih, saya terima. Tawaran Anda dan persyaratan Anda saya terima. Ini selain menunjukkan cerdasnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, juga dapat kita ambil pelajaran darinya bahwasanya kalau ada tawaran kebaikan itu hendaklah kita terima dengan lapang dada, nggak usah dipersulit. Masalah nikah jangan dipersulit. Nabi Musa nggak mempersulit. Nabi Musa nggak mengatakan saya pikir 1 pekan lagi, enggak. Ini kebaikan. Memang dalam syariat kita ada sholat istikharah. Tapi istikharah jangan menghalangi engkau dari menerima kebaikan yang ditawarkan. Ada kebaikan yang ditawarkan, langsung maju bismillah. Salat istikharah sebagai syarat supaya diberkahi urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk kecerdasan Nabi Musa. Nabi Musa tidak menentukan mana yang saya pilih, 8 atau 10, saya enggak menentukan. Nabi Musa cuma mengatakan, manapun dari 2 waktu, kalau sudah saya selesaikan 8 tahun atau 10 tahun, maka la udwana alai, tidak ada kezaliman untuk saya. Artinya jangan ditambah lagi. Kalau saya sudah 8, kemudian saya ingin pergi, maka jangan dihalang-halangi. Atau saya sudah 10 tahun, saya ingin pergi, jangan dihalang-halangi. Saya hanya tertahan di rumahmu selama 8 tahun atau 10 tahun. Nah, dan Nabi Musa tidak menentukan mana yang saya pilih. Tapi Nabi Musa orang yang baik, sehingga para ulama tafsir mengatakan akhirnya Nabi Musa membantu bapak mertuanya ini selama 10 tahun. 8 tahun sebagai kewajiban karena memberikan mahar, yang 2 tahun tambahnya sebagai kebaikan. Dan ini sekaligus menunjukkan mahar boleh diutang, Pak. Ini 8 tahun. Ini yang saya paham, bukan kok 8 tahun baru boleh nikah, bukan. Nikahnya saat itu juga, tapi kemudian maharnya diberikan berupa bekerja selama 8 tahun. Maka kalau pemahaman yang saya pahami ini benar, karena menurut saya tidak masuk akal, seorang laki-laki harus menunggu selama 8 tahun, sementara berada dalam satu rumah, sementara berkeliaran setiap hari melihat perempuan tadi, tidak mungkin akan menjadi kebaikan seperti itu. Itu pasti sudah dinikahkan saat itu. Hanya saja harus bekerja situ selama 8 tahun. Nah, maka berarti diambil kesimpulan mahar boleh diutang, nggak ada masalah. Kalau perempuan rela nggak apa-apa. Maharnya berapa ini? 10 juta. Saya punyanya 2 juta. Bagaimana kalau saya utang? Nggak apa-apa. Ya. 2 juta dibayar dulu. Nah, nanti setiap bulan yang lunasi kepada istrinya sebagai mahar, nggak ada masalah. Maka yang sudah siap nikah jangan ditunda-tunda. Ya, maju, bismillah. Mahar diutang bisa. Kemudian terakhir di sini Nabi Musa mengatakan Allah itu atas apa yang sudah kita ucapkan ini menyaksikan. Ini seolah-olah Nabi Musa mengingatkan kepada bapak tadi, ya. Tolong ini perserikatan di antara kita, persyaratan di antara kita disesuaikan betul-betul di atas takwa, karena Allah melihat apa yang sudah kita lakukan ini. Dan perkataan ini sebenarnya sesuai dengan perkataan bapaknya. Dia mengatakan, satajiduni insyaallah minas sholihin. Insyaallah kamu dapati saya termasuk orang-orang soleh, tidak akan merusak janji yang sudah ditetapkan. Ini yang dapat kita pelajari benar dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.